Kula panjenengan oleh Allah diberikan satu nikmat hidayah, sehingga langkah kaki kula panjenengan berangkat ke masjid rikala azan memanggil niku enteng, sehingga mata kaula panjenengan rikala azan subuh oleh Allah dibukakan selebar-lebarnya, dihilangkan rasa kantuk dan rasa malas. Sehingga niki satu kenikmatan yang kaula panjenengan dipun wajib akan oleh Allah untuk bersyukur. Kenikmatan rikala kula panjenengan tasih lalai Bapak Ibu. Ngapunten, namanya juga manusia. Nek boten lali sanes manungsa, nek boten salah pun sanes manungsa. Berapa lama Al-Quran niku tergeletak tanpa si pemilik membukanya, nanging oleh Allah kaula panjenengan diberikan kesempatan satu hari berikutnya untuk masih diberi kesempatan bernafas di dunia ini dengan tanda kutip kasih sayang Allah amat sangat luas kepada hamba-hamba, dan ini suatu kesyukuran. Mila tiang yang memang menganggap atau meyakini kalau dia itu beriman kepada Allah, tok tendunya kata nangisi, padahal yang ia tangisi hanya masalah dunia, niki harus disadarkan. Rasulullah dalam hadis mengatakan bahwasanya jikalau engkau tahu apa yang aku tahu wahai umatku, sahabatku, maka engkau akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Niki ampun ditafsirkan 10 macam, mula ke toko ujian itu ditangisi. Rasulullah mengatakan ini dalam konteks jikalau umat manusia itu mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa-siksa yang Allah jamin. Niki yang jamin siksa niki Allah. Sanes kula taksa. Nanging Allah keluar dari mulut Rasulullah, manusia yang paling jujur, tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah kecuali kejujuran, kebenaran. Panjenengan sakit tidak mempercayai kula, panjenengan sakit tidak mempercayai pemerintah, panjenengan sakit tidak mempercayai pasangan, paslon, capres, cawapres. Nanging nek Rasulullah ngendika dawuh niku tidak ada alasan kula panjenengan untuk tidak percaya. Dan Rasulullah mengatakan Allah jamin penderitaan bagi siapa yang tidak beriman. Dan Allah niku pirsa segala macam siksa yang ada di akhirat manakala beliau dalam perjalanan Mi'raj. Sehingga ada satu kisah kula ambil sebagai contoh. Ada seseorang yang Rasulullah lihat ketika Mi'rajnya itu membawa kayu bakar. Ditumpuklah kayu bakar itu dan diangkat. Ketika kayu bakar itu telah ditumpuk dan diangkat orang tersebut, ternyata kayu bakar itu tidak terangkat. Oleh Rasulullah diperlihatkan orang ini bukannya mengurangi beban kayu bakar itu, tapi orang ini malah mencari kayu bakar yang lain bakar. Dan ditumpuk di tempat itu lantas diangkat. Semakin dia nggak kuat, semakin dia mencari kayu bakar yang lain. Oleh Rasulullah ditanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril yang menemani beliau. Ya malaikat, ya Jibril, lima yaf'alu hadzal mar'u, apa yang dilakukan oleh manusia ini di dunia yang mana menyebabkan dia di akhirat diberikan satu kesibukan yang tiada henti. Oleh Jibril diceritakan bahwasanya manusia yang menumpuk kayu bakar diangkat tidak kuat, tapi malah mencari kayu bakar lain diangkat tidak kuat, mencari lain diangkat tidak kuat.
niki oleh Allah diibaratkan sebagai manusia yang di dunia menuntut satu ilmu belum lengkap, sudah nyari ilmu yang lain. Menuntut satu ilmu belum khatam, sudah nyari ilmu yang lain. Sehingga orang ini memiliki beban yang tidak bisa dia pikul karena tidak lengkap apa yang ia pelajari. Naudzubillah min dzalik. Banyak di antara manusia umat Islam sekarang ketika ia belajar tidak sampai tuntas, sehingga ketidaktuntasan itu menjadikan dianya salah paham atau pahamnya salah. Orang seperti itu harus dipahami, harus dibetulkan, harus dibenahi. Karena hidayah bagi Allah itu adalah suatu kelaziman yang harus diraih, sanes ditunggu. Mila orang yang memang mengerti tentang agama Islam itu lebih baik jangan mencukupkan dirinya dengan sholat dan puasa, tapi penuhi dengan bekal-bekal yang menyangkut aspek kehidupan yang bernuansa Islam, sehingga dia menjadi muslim yang bangga dengan keislamannya. Dia menjadi muslim yang bangga menunjukkan keislaman, boten sembunyi, boten sembunyi. Dia akan bangga memakai sesuatu yang berbau Islam, yaitu menutup aurat. Dia akan bangga menggunakan istilah-istilah Islam. Ketika ketemu orang dia akan bangga, Assalamualaikum. Mendoakan, karena dalam Islam sunnah orang bertemu sesama muslim itu mendoakan. Nek saniki zaman niki karena kadung ikut-ikut pergaulan, orang itu bukannya lebih suka Assalamualaikum sebagai tanda kita saling sayang mendoakan, malah hey bro, guys, what's up man, dan lain sebagainya. Padahal Islam mencontohkan satu kaidah tradisi yang mana Islam itu memiliki peradaban, dan peradaban ini akan tumbuh manakala pemeluknya bangga dengan peradaban itu sendiri. Kita memiliki peradaban, bangun sebelum subuh matahari terbit. Jikalau orang Islam tidak bangga dengan peradaban dia sendiri, lantas dia membanggakan peradaban orang-orang justru yang selain Islam, maka ia lebih menikmati melek malam daripada melek subuh. Dia lebih bangga seolah-olah melek malam itu orang yang gaul. Di Islam tidak ada orang melek malam disebut orang gaul. Dalam Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan itu orang sing ora ana kerjaan. Karena tuntutan orang untuk melek malam itu ketika ia membahas masalah umat dan agama. Kalau tidak membahas masalah umat dan agama kok melek malam, itu oleh Islam makruh. Masya Allah. Ngeteh pagi nih. Jazakumullah khair. Kalau lanjut. Jikalau orang bangga dengan peradaban Islam, orang bangga dengan hidup dia dengan Islam, maka di daerah tersebut, di keluarga itu bermula, dilanjut di daerah itu akan muncul nuansa Islam, timbul dalam gerakan robbani, yaitu gerakan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan gerakan ini sanes gerakan musiman, Bapak. Karena kata gerakan robbani itu cenderung pada waktu Ramadan. Maka gerakannya sanes gerakan robbani tapi Ramadhani. Karena memang maraknya ketika Ramadan. Baca Al-Quran yang memang disunahkan setiap hari, nanging Al-Quran itu diperdengarkan malah justru saat ketika Ramadan. Setelah Ramadan seperti masa lalu, Al-Quran tergeletak sampai berdebu. Naudzubillah.
Bapak Ibu jamaah pengaosan subuh ceria, kaula mengatakan bahwasanya kenikmatan Allah ini patut disyukuri karena seyogyanya Allah menjamin bahwasanya seorang hamba itu akan mendapatkan nikmat yang berkali lipat di akhirat, sehingga apapun yang ia dapat di dunia ngapunten sepele. Apa yang ia dapat di dunia bukan hanya sebagai titipan, nanging sebagai hal remeh. Kenapa kula sebut ini sebagai hal remeh? Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan itu. Rasulullah Bapak Ibu merupakan pribadi yang luar biasa. Bahkan sebelum beliau menjadi Rasul, Rasulullah itu dapat julukan apa Bapak Ibu?